Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Pak Sai sebagai sesepuh dan ketua GHDI Kabupaten Gresik, Pak Kusno sebagai promotor penggerak untuk acara ini, tentu semua di bawah koordinasi dari GHDI. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu dan Karang Taruna yang bisa hadir pada pagi hari ini, Puji Saudara Ayu Bagja, kita panjatkan, kita aturkan kehadapan Ida Sang Widi Wase bahwa dalam keadaan yang sulit sekarang ini, kita masih bisa menjalankan kewajiban swdharma kita, tugas-tugas kita, tentu dengan mematuhi segala ketentuan yang berlaku, ya, khususnya menggunakan masker sudah, jaga jarak sudah, cuci tangan sudah, ya. Itu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai guru kita, ya, kita harus mematuhinya. Kemudian hari ini adalah kita membahas tentang pelaksanaan Trisandya sebagai kewajiban utama kita kepada Ida Sang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan swdharma sebagai umat Hindu, ya. Jadi kewajiban kita Trisandya sebanyak berapa kali? 3 kali, ya, pagi hari, siang hari, dan sore hari, ya. Pagi hari itu disebut dengan pratah sambya, anak-anak harus tahu itu. Kalau tetangga kita bilangnya sembahyang subuh, ya, kita namanya pratah sambya, pagi. Kemudian siang hari kita namanya suryo madhyamika. Suryo itu matahari, madya itu tengah. Ketika matahari berada di tengah, di puncak, jam 12, ya. Kemudian sore hari yang disebut dengan sayang sambya, sandya kalau posana, sore hari atau sembahyang maghrib kalau tetangga kita, ya. Nah, dalam menjalankan sembahyang kewajiban ini, anak-anak, kalau dijalankan di Mandala Utama atau dimanapun, 2 hal yang tidak boleh, ya. Ke dalam keadaan cuntake kita tidak boleh, ya. Cuntake itu kalau anak-anak ini kan belum haid, ya, berarti tidak ada pantangan. Kalau keluarga meninggal berarti tidak diizinkan, ya, untuk menjalankan Trisandya, khususnya masuk ke Mandala Utama itu pantangan. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah kita tahu Sang Yang Widi itu adalah maha suci, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Untuk bisa bertemu dengan beliau berarti kita harus suci, harus bersih, ya. Itu syarat utama. Syarat kedua, kita harus suci, bersih secara fisik dan secara pikiran, secara jasmani dan secara rohani. Itu dulu kalau kalian kita mau bersembahyang Trisandya, anak-anak dengerin, ya. Bersih, pertama kita membersihkan badan dulu, ingat. Membersihkan tubuh secara fisik dulu, ingat. Kalau di dalam kitab, ini anak-anak nanti kalau sudah dewasa nanti bisa dibaca. Kitab Manu Semerti Adhyaya 5 Sloka 135 itu ada mengatakan 12 kotoran dalam tubuh manusia yang membuat manusia itu tidak suci, tidak bersih. Ini bersih dulu. Bersih itu berarti bebas dari kotoran fisik, ya, bersih. Suci bebas dari kotoran rohani, ya, itu dulu, ya. Nah, kotoran fisik itu dalam kitab Manu seperti Adhyaya 5 Sloka 135 ada 12 jumlahnya. Nanti adik-adik silakan baca. Wasa juga masring maju mutawid akar nawit kles masuk dusikil sedel buatan caitin trinamala. Jadi 12 kotoran yang harus kita bersihkan supaya kita bersih karena mau menghadap Sang Yang Widi yang Maha Suci. Nah, bagaimana membersihkan kotoran-kotoran itu, anak-anakku? Dengan jalan disebut membersihkan badan, disebut istilah apa dalam agama Hindu?
acemane. Ya, acemane itu membersihkan tubuh fisik. Bagaimana membersihkannya? Dengan jalan menggunakan air. Abir kata disudianti, tubuh disucikan atau dibersihkan dengan air. Ya, bagian tubuh yang mana saja yang kita bersihkan? Seluruhnya wajib sebenarnya. Kalau mau sembahyang itu mandi, wajib. Ya, hukumnya wajib mandi. Tapi kalau tidak bisa mandi, tidak sempat mandi, kita boleh membersihkan panca karmandriya. Jadi 5 anggota tubuh penggerak ini yang kita bersihkan. Yang umumnya kita bersihkan adalah 1, kita cuci tangan dulu dengan air, ya, dengan air yang mengalir, bukan air yang diam di ember, bukan. Jadi pertama, adik-adik, anak-anakku sekalian, di pancuran atau di keran airnya mengalir, bersihkan tangan dulu sambil mengucapkan doa. Membersihkan tangan gimana doanya? Om Sudamam Swaha, Om Ati Sudamam Swaha. Ya, tangan kanan dan tangan kiri dibersihkan dulu. Setelah tangan kita bersih, kita cuci muka. Om Cam Camani Waka Sudamam Swaha, cuci muka 3 kali saja. Jadi 3 kali, tangan juga gosok 3 kali, kiri 3 kali. Terus setelah tangan bersih, kita cuci muka. Setelah cuci muka, kita bersih berkumur. Om Waka Sudamam Swaha, berkumur 3 kali. Ya, kumur 3 kali. Terus selanjutnya kita bersihkan telinga. Om Strota Diindriyadi Sudamam Swaha, membersihkan telinga kiri kanan 3 kali juga, ya. Setelah tangan berkumur, muka dan telinga, kita bersihkan kaki. Om Angka Kasokai Swaha yang nama Swaha, kaki kanan kaki kiri 3 kali digosok, ya. Setelah itu anak-anakku lanjut lagi membersihkan tangannya. Terakhir bersihkan lagi, karena dia tadi sudah kita gunakan untuk membersihkan tangannya kan kotor kembali. Jadi harus bersihkan terakhir lagi, tangan dibersihkan lagi, dicuci lagi dengan air. Oke. Logikanya adik-adik kalau nyapu ini, kalau sapunya kotor kan tidak bisa membersihkan, ya. Jadi sapunya harus bersih dulu. Makanya pertama kali tangan itu harus bersih dulu, ya. Kalau tangan sudah bersih, baru dia bisa membersihkan yang lain. Begitu juga sapu. Kalau kita nyapu, sapunya harus bersih dulu, baru buat nyapu, nanti hasilnya pasti akan bersih, ya anak, ya. Jadi setelah itu anak-anak bersih. Sekarang masuk ke mandala utama, ya. Berpakaian. Kalau kita di rumah, kalau mandi sore, kalau kita di rumah tentu kita memakai pakaian. Tapi kalau kita dari kemana-mana, ya sudah, pakaian yang sudah kita pakai itu tidak masalah dipakai. Tapi kalau kita persiapan di rumah, silakan setelah mandi memakai pakaian sembahyang. Ya, apa perlengkapan pakaian sembahyang, anak-anak? 1 adalah senteng. Senteng itu senteng enggak? Apa namanya? Apa namanya di sini? Kampo. Ya. Kampo dulu. Kenapa itu harus? Itu mutlak harus ada. Itu mutlak harus ada. Kenapa? Tubuhnya anak-anak ada di sekalian ini ada 9 lubang. Oke, lubang ya 9. 2 lubang mata, 2 lubang hidung jadi 4, 2 lubang telinga jadi 6, 1 lubang mulut jadi 7, 1 lubang kemaluan jadi 8, 1 lubang dubur menjadi 9. Yang disebut dengan apa? 9 lubang nawedwara, ya. Nah, 9 lubang ini di dalam kitab Manusemerti dikatakan lubang yang ada di bawah pusar itu kotor, ya. Sehingga dia harus, supaya kotorannya tidak naik, diikatlah dia dengan kampo. Ya, diikatlah dia dengan kampo atau senteng, ya. Ya, itu apa namanya? Takwanya. Kan tak mungkin dong di bawah bis tak tinggal nang jowo ini iso rudele diketok, kan tak mungkin. Kita tetap bawa ini bagian dari tubuh kita kok.
Itu dalam kitab Manusmriti mengatakan demikian, bahwa lubang yang ada di bawah pusar itu adalah kotor, sehingga harus kita ikat supaya kotoran itu tidak naik mengotori pikiran dan fisik kita yang lain, ya. Jadi sentang. Kemudian untuk yang laki-laki, sarana yang kedua apa? Udang, ya, udang. Boleh nggak pakai udang? Ya boleh saja. Boleh saja. Kalau persyaratan utama dalam sembahyang sebenarnya untuk laki-laki pakai kamen, pakai senter, pakai kampo, pakai udang. Kalau yang perempuan ya pakai kain begini, pakai kampo. Kemudian rambut seharusnya tidak terurai, tapi diikat. Nah, seperti ini, diikat, jangan terurai. Filosofinya adalah bagaimana kalau rambut terurai itu menggambarkan orang yang sedang marah, bagaimana si Draupadi ketika ditelanjangi dalam perang Bharatayuddha, waktu dia bermain judi, dia tidak akan menggelung rambutnya sebelum dicuci dengan darahnya Dusasana, kan begitu. Nah, digambarkan filosofinya kalau rambut terurai kita tuh masih emosi gitu. Jadi disarankan memang untuk harus disanggul atau diikat. Nah, laki-laki menggunakan udang adalah pengekalan pikiran. Jadi pikiran sudah diikat, terkonsentrasi kepada siapa? Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, ya. Itu filosofinya. Terus rambutku menggambarkan atau terurai boleh tak? Ya boleh saja. Ya silakan. Tuhan juga tidak melarang, tapi etikanya begitu. Nanti rambutnya digelung tapi nang sembahyang yo pikirannya jadi kalut, jadi kacau karena baru putus cinta, ya cuma juga gitu. Itu adalah simbolnya, nak, ya. Ujianku dapat nilai 4 terus sedih menurut sembahyang rambutnya, tapi rambutnya dicancang, ya juga percuma. Jadi kita sembahyang ke Tuhan itu dengan pikiran hati yang tenang, ya. Sekarang tubuh kita sudah bersih, ya. Sekarang pikiran harus suci. Pikiran kita harus suci, ya. Pikiran harus suci. Bagaimana pikiran suci itu? Kita sembahyang itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah. Mau marah kepada ibu karena tadi pagi nggak disangoni sekolah, ya. Malah ke ibu terus tampure waduh lebih sayang ditinggal, ya. Pikiran harus bersih, terpusatkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Suci, wes, fokus. Nah, setelah itu sudah semua kita pakai, kita masuk ke mandala utama. Jangan lupa di sana ada tirta pasti, ya, tirta pembersihan, ya. Diketisi tirta dulu baru masuk ke mandala utama. Nah, sudah ada di dalam, duduk dengan rapi. Bagaimana sikap duduk? Anak itu ada berapa sikap duduk yang laki-laki umumnya menggunakan sikap Sukhasana, Padmasana, dan Vajrasana untuk perempuan, ya. Untuk perempuan ngambil Vajrasana, kalau untuk yang laki-laki biasanya yang paling gampang Sukhasana. Ya, Sukhasana itu kaki kanan di bawah, kaki kiri juga ujung agak ini biasa, ini di Sukhasana. Kalau Vajrasana menipu anak-anak perempuan seperti Vajra, seperti Genta, seperti itu, ya. Tetapi ketentuan di dalam kitab Pegawai kita ada yang 6 sloka 13 itu mengatakan Samankaya Sila Gripa Darayam Acalam Sita Soal bisa Canaka Lokayam. Jadi badan, leher, dan kepala tegak lurus. Jadi posisi duduk itu harus tegak lurus. Oke. Badan, leher, kepala tegak lurus, mata memandang ujung hidung, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Nanti lebih lanjut baca Bhagavad Gita 6 sloka 13, ya. Samankaya Sila Gripa, jadi sama tegak lurus, posisi mata memandang ujung hidung, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi ke konsentrasi, ya. Setengah terpejam, pada melihat ujung hidung setengah terpejam. Tapi untuk pemula kita
Ya terpejam saja. Kenapa harus terpejam? Karena kita masih dalam tahap belajar, belum bisa mengendalikan indria. Nek mata terbuka, no wong lewat kan, pasti ngelirik kita, satu lewat, pasti sudah. Oleh karena itu mata terus supaya kita tidak melihat aktivitas orang lain itu mau ngapain, kita tetap fokus kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, duduk dengan tenang, dengan tegak lurus, jangan tengok begini, jangan ditekuk belakangnya. Nanti ini kaitan dengan asta cakra, 7 cakra yang ada di dalam tubuh kita. Kaitannya ke sana ya. Sudah tegak lurus begini, semua duduk semua dengan tenang. Kemudian apa sekarang? Ambil sikap duduk asana. Jadi asana itu mengambil sikap duduk dengan bagaimana? Posisi tangan adalah begini. Ya, ketika ngambil asana tolong diperhatikan anak-anak. Jadi antara telunjuk dan jari ibu jari ini bertemu. Ya, ini adalah melambangkan apa? Yang ini melambangkan triguna yang 3. Satuan, rajas, dan tamas. Ya, ini adalah lambang apa? Ini lambang dharma. Ini lambang apa? Ini lambang ego atau keinginan atau nafsu. Sehingga pada saat asana, nafsu kita, keinginan kita itu sudah dikendalikan ya. Asana tangan ingat, asana tangannya begini ya. Asana ini menyucikan duduk kita. Om prasada setiti salira siwa suci nirmala namuswa. Ya Tuhan, semoga tempat duduk dan duduk saya ini mendapatkan kesucian dan ketenangan dan kesucian. Jadi kita bisa duduk dengan tenang dalam keadaan suci di sekitar kita. Asana. Kemudian yang kedua adalah pranayama. Pranayama adalah mengambil nafas, mensucikan nafas. Kumbaka, recaka, dan puraka menarik nafas. Om Ang Brahmo menahan nafas. Om Brahmo melepaskan nafas. Om Ang Brahmo. Om Ang nama, Om nama, Om Ang nama ya. Om Ang itu tarik, Om itu nahan, Om Ang itu mengeluarkan ya. Tarik, tapi pelan-pelan, jangan kesusu, jangan buru-buru tarik. Jadi cukup lama sebenarnya pranayama itu, sekitar kurang lebih 1 menit lah. Saat pranayama, tarik nafas, tahan, tarik nafas, tahan. Dapatnya 3 kali ya. Setelah pranayama, kalau sudah mensucikan tangan. Yang tangan kanan pertama di atas Om Sudah Swaha, tangan balik, tangan kiri di atas Om Adi Sudah Swaha. Bagaimana ketentuannya? Kalau dalam LPDG kemarin, tangan ibu jari ini pada saat itu tidak boleh bertemu, jadi hanya menumpuk ya, hanya begini. Jadi bukan begini, begini. Tiba-tiba yang bergerak adalah yang kiri. Yang bergerak itu yang kiri ke atas ya. Nah, kalau sudah selanjutnya adalah sikap amustikarana. Ya, sikap amustikarana itu tangan amusti artinya mengepal. Jadi tangan kanan di depan di dalam, tangan kiri di luar. Tangan kanan melambangkan panca karmandriya, tangan kiri melambangkan panca budindriya. Jadi karmandriya ini sudah dikekang oleh budi. Karma ini sudah dikekang, sehingga kita bisa diam konsentrasi, ibu jari bertemu. Ingat ya. Amustikarana bukan Dewa Pratista. Dewa Pratista begitu untuk pemangku. Untuk pemangku begini. Karena saya pernah lihat juga sikap amustikarana, dia ngambil tangannya begini. Jadi ibu jari ketemu dengan telunjuknya 3. Ini untuk seorang pemangku. Tapi kalau untuk kita amustikarana ya begini. Posisi tangan ada di ulu hati. Ingat, jangan di perut, jangan di dada, di ulu hati ya nak. Kalau kita lihat, anak-anak itu lihat apa? Posisi tangan ini dan ke atas ini membentuk segitiga. Nah, lurus ya. Ini membentuk membentuk segitiga. Ya. Nanti Bapak jelaskan filosofinya dari sikap duduk, tangan dan kepala. Jadi sikap ini segitiga, ini tegak.
jangan begini ya. Jadi ini lurus, kan sering dilihat itu begini, kalau enak, wes begini, bumpuk, nganginnya sekarang. Secara takwa salah, ya, secara takwa keliru. Jadi tegak begini, matanya memandang ujung hidung, ininya tetap tegak lurus, ya. Sikap amusti karana, kemudian trisandya ngawet, ya. Kalau ada pemangku yang pimpin, biasanya umatnya diam. Kita diam mengikuti pemangku, tetapi kita membacakan dalam hati. Oke. Kalau tidak ada ya silakan dibaca sendiri-sendiri. Oh. Jadi omnya panjang sambil diresapi, jangan om suara. Jangan begitu, jangan kayak balapan ya. Jadi harus pelan-pelan. Itu seharusnya, tetapi kita kan terus. Jadi iramanya itu diatur dengan teratur, jangan terburu-buru. Benar-benar dilakukan konsentrasi, jangan noleh ke kiri ke kanan, terus fokus. Selama mengucapkan mantra Gayatri, seharusnya kita tidak boleh bergerak sama sekali. Apa maksudnya? Jadi ketika kita hidup ini, jangan sampai kita meninggalkan Dharma. Sedikit saja dilarang, tidak boleh, itu maknanya ya. Kemudian selesai mengucapkan, lanjut dengan yang terakhir apa? Karama Santi dulu ya, Om Santi lah, belum penutupan. Kemudian dilanjutkan dengan Kramaning Sembah. Ya, tadi Bapak lihat Kramaning Sembah. Tangan pertama itu adalah bukan tanpa sarana. Sarana kita tangan, tetapi dengan tangan kosong, bukan tanpa sarana istilahnya. Itu kemarin saya dengar di si Acarya Nanda mengatakan bukan tanpa sarana. Sarana kita tangan dan hati dan pikiran. Jadi kita pakai sarana, tapi tangan kita dalam keadaan kosong. Om Atmo Takwa sudah. Jadi membersihkan atman kita kembali. Oke. Kemudian sembah kedua ke hadapan Siwa Raditya. Saya Budi sebagai Cinar Siwa Raditya ya. Dengan kembang warna apa yang maksud pertama? Menana putih ya. Kemudian yang kedua sembah ketiga dengan bunga warna kepada siapa? Ista Dewata ya, Ista Dewata, Tuhan yang berstana di mana di pura kita pada saat upacara apa kita sembahyang, pada Saraswati berarti Ista Dewatanya kita memuja Saraswati. Om Saraswati Namastubyam Waradeka Guru Gidi Sinarambam Karis Yadi Sidir Kawan Dimesada Saraswati. Sehari-hari siapa yang berstana di pura ini ya beliau yang kita puja biasanya sebagai Brahma Wisnu Siwa. Om Brahma Wisnu Siwa. Kemudian sembahyang keempat adalah dengan kembang campur berunsur apa? Waranugraha. Waranugraha itu apa? Anugerah. Kita memohon keselamatan, kita memohon ketentraman, kita memohon kesehatan, kita memohon kedamaian. Ya, bukan kita meminta uang ya, Nak ya. Bukan minta mobil ya, kita minta kesehatan, kita minta keselamatan, kita minta kebahagiaan.
Kemudian yang terakhir, sembahyang yang terakhir dengan tangan, kembali lagi tangan puyung. Bukan mengucapkan terima kasih yang terakhir itu, tetapi mengucapkan doa kepada semua para dewa yang tadi tidak sempat disebut. Beliau yang maha suci dan di luar pikiran. Dewa suksma, suksma itu halus, paramo acintya, di luar dari pikiran kita. Kepada semua para dewa yang maha halus, yang berada di luar pikiran hamba. Itu sembahyang terakhir. Bukan untuk mengucapkan terima kasih, bukan suksma. Suksma itu artinya halus. Om dewa suksma, paramo acintya. Kepada Tuhan, semua Tuhan yang maha halus yang ada di luar pikiran hamba nggak bisa menyebutkan, begitu ya. Kemudian setelah itu selesai, akhirnya tangan puyung sudah, baru selesai. Kalau ada pemangku, kalau ada pemangku kan lanjut dengan metirta dan membija ya. Untuk metirta itu jangan lupa, tirta itu adalah sarana pensucian juga, mensucikan juga. Kemudian setelah ditirtani, kita minum, kita raup, kita baru pakai bija. Membija kalau aturannya itu hanya di 7 tempat sebenarnya. Asta cakra itu, 7 cakra itu yang diisi. Tetapi kan di udara dan di bawah kan tidak mungkin, kita cukup mengisi 3. Jadi lama pengisian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, 1 dia dari telenging lelaka di antara kedua alis. Kemudian yang kedua di tenggorokan, kemudian yang ketiga di mulut kita. Cukup mengambil 3 saja. Pilih bija yang masih utuh. Jadi dipilih, jangan yang sudah patah. Karena bija adalah lambang dari sifat kedewataan. Jadi sifat kedewataan itu kita tanam di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dan dalam perbuatan kita. Logikanya kalau kita nanam biji-bijian, bijinya pecah, apakah mungkin tumbuh? Tidak mungkin ya. Harus dicari biji yang bagus, harus dicari beras yang masih utuh. Setelah itu supaya dia tumbuh, disirami terus dengan apa? Dengan trikaya parisuddha. Ditanam toh. Keseharian kita tidak menjalankan trikaya parisuddha, tidak menjalankan ajaran-ajaran agama lain, sifat kedewataan itu tidak akan tumbuh di dalam diri kita. Ya anak, itu lambang membija. Jadi kadang-kadang ada yang masih di sebelah pipi sini, ada bawah telinga, boleh enggak ya? Ya silakan saja. Karena ada bilang aku nanam bijinya lebih akeh dan akeh sing tukul, ya wis karepe. Tapi menurut tatwa kan begitu, gitu loh. Sayang Widi itu enggak mungkin nyalahkan kok. Tetapi hak kita berbuat itu kan harus ada acuannya, harus ada tatwanya, harus ada aturannya. Oke. Nah, sebelum lebih demikian ke penjelasan Bapak dari persiapan sembahyang, nanti adik-adik silahkan dipraktekkan, silahkan dicoba dengan bagus. Supaya apa? Supaya apa yang adik-adik inginkan atau kita harapkan dapat terwujud. Pusatkan pikiran terutama pada saat sembahyang itu. Jangan memikirkan yang lain. Ananya cinta yang mam yejana paripasate tesamitya biusam yoga kesema wahamyaham. Siapapun yang mengendalikan pikiran duduk dengan cinta kasih tanpa memikirkan yang lain, ananya cinta yang mam. Selain aku, dia tidak memikirkan yang lain. Akan aku berikan apa yang tidak kamu miliki, dan akan aku lindungi segala milikmu. Demikian ucapan Sang Widi kepada kita semua. Oleh karena itu, ayo pada saat misalnya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi ya. Kira-kira demikian dari Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.